Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah. Amma ba'du. Ibadallah hadirin wal hadirat jemaah Masjid Asy-Syifa yang insyaallah kita semua mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, jatah usia. Semoga jatah usia kita semakin Allah berkahi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga, kerabat, sahabat hingga kita semua selaku umatnya yang tetap mengikuti jejak langkahnya hingga kita semua berharap mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, masih di bulan Muharram, ya, nisfu Muharram, setengah bulan Muharram ini kita masih mendapatkan spirit di bulan Muharram ini 1445 Hijriah. Maka spirit Muharram semoga menjadi dorongan mendorong kita pada semangat perubahan ke arah yang lebih baik. Sebab kata Nabi, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, berarti itu bagus kata Nabi. Akan tetapi ketika hari ini sama dengan hari kemarin, rugi. Apalagi ketika hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, itu celaka kata Nabi. Oleh karena itu, mari jadikan momentum peralihan pergantian tahun dari 1944 Hijriah ke 1445 Hijriah ini menjadi spirit mendorong kita pada semangat perubahan yang ke arah yang lebih baik. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri sendiri. Berarti sangat jelas sekali bagi kita dalam pemahaman ayat itu, dalam memahami ayat itu, bahwa tidak ada yang mampu merubah kecuali diri kita masing-masing, kecuali diri kita.
Tidak ada yang mampu merubah ke arah yang lebih baik kecuali diri kita. Sehingga Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an menyatakan bahwa hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kalian dihisab. Mari ya kita renungkan, kita tadabburi Quran surat Ar-Ra'd, Quran surat 13 ayat ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Sadaqallahul azim. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Dari depan dan belakangnya mereka menjaganya. Atas perintah Allah, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Baik, kita simak tafsir ayat ini. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menugaskan kepada beberapa malaikat untuk selalu mengikuti manusia secara bergiliran. Di depan, di belakang, mereka menjaganya atas perintah Allah. Ada malaikat yang bertugas menjaga manusia di malam hari. Dan ada yang bertugas di siang hari. Jadi sip malam, sip siang. Menjaga dari berbagai bahaya dan kemadorotan. Jadi kita fahami manusia itu tanpa terkecuali siapapun dijaga oleh para malaikat, ya, berdasarkan ayat ini. Nah, maka menjaga dari berbagai bahaya dan kemadorotan yang akan menimpa manusia. Kecuali ketika ada ketetapan dari Allah, maka malaikat ya bergeser. Hingrai cek bahasa Sunda mah. Ketika sudah ada ketetapan dari Allah, ini orang ini akan takdirnya akan celaka atau apa gitunya, maka malaikat sudah tidak menjaganya. Kemudian ada pula malaikat yang mencatat semua amal perbuatan manusia, yang baik atau yang buruk, yaitu malaikat yang berada di sebelah kanan dan kiri. Malaikat yang berada di sebelah kanan mencatat segala kebaikan
dan yang di sebelah kiri mencatat amal keburukan. Dan 2 malaikat lainnya, yang satu di depan dan yang satu lagi di belakang. Setiap orang memiliki 4 malaikat pada siang hari dan 4 malaikat pada malam hari. Jadi petugasnya opatan, siang opatan, malam opatan, sip malam 4, sip siang 4, insyaallah. Mereka datang secara bergiliran sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis sahih yang artinya ada beberapa malaikat yang menjaga kamu secara bergiliran di malam hari dan siang hari. Mereka bertemu untuk mengadakan serah terima. Wah. Pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Maka ada ayat yang menyatakan ketika kita sholat subuh, karena keadaannya masyhuda, disaksikan. Ketika kita sholat subuh dan sholat asar itu disaksikan. Kemudian Rasulullah SAW, ya, ketika ada pergantian malaikat itu, maka Rasul mengamalkan zikir pagi petang. Makanya zikir pagi petang itu kan ada syariatnya, ada tuntunannya. Dan Rasul pun mengajarkan zikir pagi petang. Berarti ba'da asar dan ba'da subuh. Mereka bertemu untuk mengadakan serah terima pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Lalu naiklah malaikat-malaikat yang menjaga di malam hari kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah bertanya, sedangkan ia sudah mengetahui apa yang akan ditanyakan itu. Bagaimana keadaan hamba-hambaku ketika kamu meninggalkan mereka di dunia? Malaikat menjawab, kami datang kepada mereka ketika sholat. Dan kami meninggalkan mereka dan mereka pun sedang sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Eta meureunnan keur anu sok sholat. Hari anu nuju sibuk kumaha tah Kang Haji? Sedang apa cenah? Surah Allah tadi tarosnya, hambaku engkau meninggalkan hambaku. Nah jadi kantor kayaknya. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi spirit juga bagi kita perubahannya. Jadi disiplin begitu asar trek di mana nu deemut teh gitu kan. Yang anu deemut teh masjid. Itu. Sing isin we gitu ku laporan malaikat ka Allah. Itunya ka Allah naros eta kira kinten-kinten cenah hambaku ketika engkau tinggalkan itu sedang apa? Nah, seperti itulah. Kemudian apabila manusia mengetahui bahwa di sisinya ada malaikat-malaikat yang mencatat semua amal perbuatan dan mengawasinya, maka dia harus selalu menjaga diri dari perbuatan maksiat. Karena setiap aktivitasnya akan dilihat oleh malaikat-malaikat itu. Pengawasan malaikat terhadap perbuatan manusia dapat diyakini kebenarannya setelah ilmu pengetahuan menciptakan alat-alat modern yang dapat mencatat semua kejadian yang terjadi pada diri manusia. Sebagai contoh, alat pengukur pemakaian aliran listrik dan alat pengukur air minum di tiap-tiap kota dan desa telah diatur sedemikian rupa sehingga dapat diketahui berapa jumlah yang telah dipergunakan dan berapa yang harus dibayar oleh si pemakai. Amari ge aneh, Abah. Nah, acaranya bayar listrik teh murah, nu tadina 250 jadi 50. Kade Abah cing teh ya. Pasti ada sesuatu nya we. Begitu 4 bulan kemudian ada utusan dari PLN. Ya aneh cenah ya, kunaon. Begitu dilihat ternyata aya nu rapat teh tanah. Ya, tutung, teteh untung teu kabakar cenah kan gitu. Jadi, Pak eta teh coplokeun ku payahna cenah. Kedah ka kantor. Itu laporan. Itu manusia. Ya kumaha urusanna jeung Allah ya. Allahu Akbar. Nah, disinilah ya. Makanya pergantian
tahun ini ya seiring waktu berganti kita pun harus ya banyak perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Insya Allah. Kemudian demikian pula alat-alat yang dipasang di kendaraan bermotor yang dapat mencatat kecepatannya dan mengukur berapa jarak yang telah ditempuhnya. Speedometer. Perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat mengungkapkan bermacam-macam perkara gaib sebagai bukti yang dapat memberi keyakinan kepada kita tentang benarnya teori ketentuan agama. Hal itu juga menjadi sebab untuk meyakinkan orang-orang yang dikuasai oleh doktrin kebendaan sehingga mereka mengakui adanya hal-hal gaib yang tidak dapat dirasakan dan diketahui hanya dengan panca inderanya saja. Oleh karena itu, sungguh tepat orang yang mengatakan bahwa kedudukan agama dan pengetahuan dalam Islam laksana dua anak kembar yang tidak dapat dipisahkan. Atau seperti dua orang kawan yang selalu bersama seiring sejalan dan tidak saling berbantahan. Malaikat-malaikat menjaga manusia atas perintah Allah dan seizin Allah. Mereka menjalankan tugas dengan sempurna. Sebagaimana dalam alam kebendaan ada hubungan erat antara sebab dan akibat. Sesuai dengan hikmahnya, seperti adanya pelupuk mata yang dapat melindungi mata dari benda yang mungkin masuk dan bisa merusaknya. Demikian pula dalam kerohanian. Allah telah menugaskan beberapa malaikat untuk menjaga manusia dari berbagai kemadorotan dan godaan hawa nafsu dan syaitan. Allah Subhanahu wa taala telah menugaskan para malaikat untuk mencatat amal perbuatan manusia meskipun kita tidak tahu bagaimana cara mereka mencatatnya. Duka terang kudu kumaha ta. Kita mengetahui bahwa sesungguhnya Allah sendiri cukup untuk mengetahuinya. Tetapi mengapa dia masih menugaskan malaikat untuk mencatatnya? Mungkin di dalamnya terkandung hikmah agar manusia lebih tunduk dan berhati-hati dalam bertindak karena kemahatauan Allah Azza wa Jalla melingkupi mereka. Amal mereka terekam dengan akurat sehingga kelak tidak ada yang merasa dizolimi dalam pengadilan Allah. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa tidak ada seorang hamba pun melainkan ada malaikat yang menjaganya dari kejatuhan tembok. Jatuh ke dalam sumur, dimakan binatang buas, tenggelam atau terbakar. Akan tetapi bila mana datang kepastian dari Allah atau saat datangnya ajal, mereka membiarkan manusia ditimpa bencana dan sebagainya. Jadi nyingrai. Upami atos ketentuan anak itu, malaikat tetiasa ngajagi, nyingrai. Dia takdir saja. Nah, atuh eta teh mobil teh keur cicing der ditubruk. Ya. Abang yakin ini takdir? Iya, Pak. Yakin, Pak. Sip. Tawasek gitu dah tetiasa enak. Ya. Orang ieu datang di nya ge sinaga aya sinagaan. Itunya. Jadi sangat luar biasa gitunya ketetapan Allah teh. Padahal Allah teh menjaganya dengan para malaikat. Tapi ketika sudah ketentuannya ya. Jadi jangan dikira kecepatan kendaraan, kecepatan pesawat itu tidak ada yang menjaga. Aya nu ngajagi. Dan tentunya ya kenapa kita harus memohon kepada Allah ketika setiap akan berangkat ya bekerja. Bahkan Rasulullah sampai nitip-nitipkeun heula, Allahumma antas sahib fis safarina. Ya Allah, Engkau adalah teman di perjalananku, wal khalifatu fil ahli, dan Engkau adalah penjaga keluargaku. Coba. Tah Nabi memberi angkat-angkatan teh. Itunya disebatkeun antas sahib fis safari wal khalifatu fi ahli. Engkau adalah teman di perjalananku dan engkau adalah penjaga keluargaku. Kemudian dikaitkan dengan kalimat selanjutnya adalah
Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa, suatu kaum dari kenikmatan dan kesejahteraan yang dinikmatinya menjadi binasa dan sengsara, melainkan mereka sendiri yang mengubahnya. Hal tersebut diakibatkan oleh perbuatan aniaya dan saling bermusuhan, serta berbuat kerusakan dan dosa di muka bumi. Rasulullah SAW bersabda, "Innan nasa, sesungguhnya manusia, melihat seseorang yang zalim dan tidak bertindak terhadapnya, maka mungkin sekali Allah akan menurunkan azab yang mengenai mereka semuanya." Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Bakar As-Siddiq. Sekali lagi, jika manusia melihat seseorang yang zalim dan tidak bertindak terhadapnya, maka mungkin sekali Allah akan menurunkan azab yang mengenai mereka semua. Ya, cari ricing aya nu didaroliman teh gitu nya. Nah, seharusnya man ra'a munkaron falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa hiya ad'aful iman, kata Nabi. Nyalah sakamampuhanana we urang teh. Ketika melihat kemungkaran teh aduh teu bisa ngarobah ku leungeun urang mah. Kitu nya pabilisanihi atau kulisan-lisan eureun euy. Alah kalaka nyegag dikitukeun teh eureun teh. Atuh ku hate minimalnya ya Allah ieu kudu kumaha ieu hayang ngarobah tapi teu bisa. Teu boga kakuatan. Kitu nya. Jadi pernyataan ini diperkuat oleh Allah dalam Al-Quran surat 825, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Peliharalah dirimu, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Gitu. Bahkan dalam Quran surat 8, coba diperhatikan surat Al-Anfal, masih surat Al-Anfal. Ayat 53. 853. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dzalika bi anna Allah hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un 'alim. Sadaqallahul azim. Sehingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya. Yang demikian siksaan itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ada footnote ya, keterangan anak. Di sini ada keterangannya, Allah tidak akan mencabut nikmat yang telah dilimpahkannya kepada suatu kaum selama kaum itu tetap taat dan bersyukur.
Sekali lagi, Allah tidak akan mencabut nikmat yang telah dilimpahkannya kepada suatu kaum selama kaum itu tetap taat dan bersyukur kepada Allah. Kalau kita lihat ya, di sebuah negara yang gemah ripah loh jinawi itu di mana? Di Indonesia atau di Brunei? Ya. Nikmat tah hidup di Brunei itu saurna, tapi walau alamnya ya mungkin aya wae mungkin ya. Cuman secara global gitu kan makmur lah. Makmur kehidupannya. Ya, walaupun ada sajalah gitunya. Cuman yang nampak di permukaan saya we gitunya. Nah, di dalam tafsirnya, tafsir ayat ini, kejadian ini yaitu menyiksa orang-orang Quraisy adalah karena mereka mengingkari nikmat Allah. Ketika Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayatnya, lalu mereka mendustakan, bahkan mengusirnya dari negerinya, lalu memerangi terus-menerus. Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Yang demikian ini membuktikan sunatullah yang telah berlaku sejak dahulu. Allah tidak mengubah suatu nikmat yang telah berlaku sejak dahulu. Allah tidak mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum sehingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini mengandung isyarat bahwa nikmat-nikmat pemberian Allah yang diberikan kepada umat atau perorangan selalu dikaitkan kelangsungannya dengan akhlak dan amal mereka itu sendiri. Jika akhlak dan perbuatan mereka terpelihara dengan baik, maka nikmat pemberian Allah itu pun tetap berada bersama mereka dan tidak akan dicabut. Ini tafsirnya. Allah tidak akan mencabutnya tanpa kezoliman dan pelanggaran mereka. Akan tetapi manakala mereka sudah mengubah nikmat-nikmat itu yang berbentuk akidah, akhlak, dan perbuatan baik, maka Allah akan mengubah keadaan mereka dan akan mencabut nikmat pemberiannya dari mereka sehingga yang kaya jadi miskin, yang mulia jadi hina, dan yang kuat jadi lemah. Dan bukanlah sekali-kali kebahagiaan umat itu dikaitkan dengan kejayaan, dengan kekayaan atau jumlah anak yang banyak, seperti disangka oleh sebagian besar kaum musyrikin yang diceritakan oleh Allah dalam firman-Nya, wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin. Dan mereka berkata, kami memiliki lebih banyak harta dan lebih banyak anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan dibinasakan dan kami tidak akan diazab. Padahal akhirnya mereka pun diazab. Nah, jadi Allah tidak mencabut nikmat yang telah dilimpahkannya kepada suatu kaum selama kaum itu tetap taat dan bersyukur kepada Allah. Kumaha tuh? Seperti ujian, cobaan seperti kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nah, kumaha tah? Pan anu tadina mulia dianggap jadi hinanya sampai diusir. Kemudian yang tadinya kaya habis kekayaannya. Kemudian yang tadinya sehat menjadi sakit, kan gitu. Bahkan keluarganya habis. Oh, kan gitunya. Nah, ini tentu harus kita pahami ya. Tadi kan jadi nikmat dirinya teh bukan ukuran nikmat harta saja. Ya, seperti kita ini diberikan kenikmatan oleh Allah yaitu berupa hikmah, kefahaman tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Kita nikmat kan, kaurangan nikmat. Ya,
Terus ketika kita melepaskan diri dari ayat-ayat Allah itu, ya, kita ya tidak mentaati perintah-perintah Allah, maka tentu akan dicabut nikmatnya. Ya, sehingga ya merasakan kegalauan dalam kehidupan karena yang diikutinya bukan petunjuk-petunjuk Allah. Kenikmatannya dicabut. Nauzubillahi min dzalik. Nah, maka supaya ya kita merasakan kenikmatan yang baik terus-menerus kan itu. Tidak ada kecuali dalam keadaan ketaatan kepada Allah dan senantiasa beristighfar dan bertobat di Al-Qur'an mah. Ya, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Beristighfarlah kepada Allah dan bertobatlah kepadanya, niscaya dia akan memberikan kenikmatan yang baik terus menerus. Berarti nikmat dirinya teh panginten sanes kana saukur nikmat harta benda kan orang musyrik oke kan kami cenah lebih banyak harta dan lebih banyak anak dan kami tidak akan disiksa, kami tidak akan diazab. Padahal Allah menyatakan ya dalam Quran bahwa innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya. Justru sesungguhnya Allah hendak menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dengan memberikan harta dan anak kepada mereka. Jadi ukuranana naon atuh nikmat teh? Berarti ukuran batiniyah urang. Ya, nikmat batiniyah. Kurmah beunghar nikmat hate apan aduh eta mah sampurna. Nya kurma nikmat harta, nikmat banyak anak, nikmat wah tambah nikmat jiwana, nikmat hatena da dibimbing ku ayat-ayat Allah atos eta mah. Sampurna. Banyak anak, banyak istri, sampurna. Yalah. Gaskeun. Teu kagoknya. Tapi ternyata geningan ukuran. Ya, diukur ku Allah teh kemampuan kita teh diukur. Nah, maka sekali lagi untuk ya, menjadikan kenikmatan yang diperoleh oleh kita ya, jangan sampai dirubah, jangan sampai dirubah. Ternyata dirubahnya dengan apa? Dengan ketidaktaatan. Allah tidak akan mencabut nikmat yang telah dilimpahkannya kepada suatu kaum selama kaum itu tetap taat dan bersyukur. Jadi taat ke Allah ya bersyukur. Jadi mau coplok tah kenikmatan hati teh gitu, ada tetap taat manya sok we lah. Dah pastilah terasa lah ketika kita mentaati perintah Allah gitu nya, nikmat hati teh. Gitu. Nya imah anu karos ku abdi gitu. Teu karos janten naon istilah nama ya saya tidak tahu kalau ya bagaimana merasakan nikmat itu. Orang lain maaf, ini mah abdi, saya pribadi merasakan bahwa ya, kenikmatan batiniyah dengan petunjuk ini luar biasa. Gitu. Ya, walaupun kan aya we gogoda dodoja coba, gitu. Tapi si hati teh kuat we. Jadi tos kumahnya, tos enjoy gitulah si hati teh. Enjoy we. Gitu. Nah, itu tentu perlu ya ketaatan cenah geuningan. Allah moal nyabut nikmat anu parantos dilimpahkeunana ka hiji kaum selama kaum itu tetap taat. Insyaallah orang istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang perjalanan untuk merubah ke arah yang lebih baik itu kan berat, sukar.
Digambarkeun teh ku Allah teh seperti seperti seseorang berjalan nanjak itu mendaki dan sukar. Jadi ketika seseorang akan berbuat baik, hese, bener, bukti, cek Quran. Kata Quran. Untuk ke arah lebih baik teh hese urang teh. Nah tiba lagi orang kieu-kieu wae. Mana perubahanana cenah akhlak dina segala rupa. Walaupun sulit, ya. Coba kita perhatikan surat Al-Balad surat 90. Ya, surat Al-Balad surat 90 ayatnya 11 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaqtahamal 'aqabah. Wa ma adraka mal 'aqabah. Shadaqallahul azim. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahulah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar. Nah, apa coba? Nah, dijawab oleh Allah ayat 13, 14, 15, 16, 17. Ya, yaitu melepaskan budak dari perbudakan atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau orang miskin yang sangat fakir, dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Berat itu cek Allah teh. Seperti ya, ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar, Aqobah disebut lagi. Berarti ingin berubah ke arah yang lebih baik teta. Ya, seperti menempuh jalan yang mendaki dan sukar, Aqobah, sulit. Tapi tidak mau pati-pati ku Allah diberikan kecuali bagi orang yang mampu menempuhnya. Dikat dulu lah, nanti kita disambung setelah adzan Isya. Ya, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan kembali. Al-Balad. Jadi walaupun berat, ya, Al-Aqobah sebagaimana mendaki jalan yang menempuh jalan yang mendaki lagi sulit. Itu. Namun tentu kita harus tetap semangat, ya. Makanya spirit Muharram ini harus mendorong kita pada ya kesemangatan untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Walaupun memang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 154 atau ya, wasta'inu bis sabri was shalah, atau wa innaha lakabiratun, sesungguhnya salat itu berat. Maksudnya adalah walaupun dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kabiroh kata Allah, la kabiratun, ya, yang artinya masyaqqah syakilah. Masyaqqah syakilah artinya sesuatu kesulitan yang sangat berat. Tuh, ya. Kesulitan yang sangat berat untuk menempuh jalan kebaikan itu. Makanya illa 'alal khashi'in, kecuali terhadap orang-orang yang khusyuk. Khashi'in artinya al-musaddiqina bima anzalallah. Orang yang khusyuk, khashi'in adalah orang-orang yang membenarkan terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an. Jadi ketika seseorang khashi'in, khusyuk, takut kepada Allah, maka dia akan ya membenarkan terhadap apa yang Allah turunkan, yakni Al-Qur'an.
Sehingga walaupun berat, tetap akan dia hadapi, akan dia amalkan, akan dia kerjakan. Karena ya tentu dengan sesukar apapun Allah tidak akan membebani kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terus saja berjuang. Walaupun ya kita rasakan, ya saya pasti saya bisa memastikan bahwa berubah ke arah yang lebih baik itu hesek, berat. Itu ya, berat gitu. Tapi ya kita berusaha seberat apapun ya. Geningan naon teh lah kita ketika mendaki ke gunung juga kan teu langsung tepi ka luhur, tetep geuningan salengka satece gitu. Akhirnya lama-lama gunung itu akan ada di bawah mata kaki kita akan itu cenah. Kan gitu. Artinya apa? Seberat apapun ketika kita jalani gitunya, menjalankan taat kepada Allah kan berat gitu. Tapi dengan istiqomah insya Allah akan sampai juga ya terhadap perubahan ke arah yang lebih baik. Maka ada beberapa hal yang dapat menguatkan semangat. Nah ini ya. Jadi orang teh kudu kuat semangatnya. Ya. Jadi ada beberapa hal yang dapat menguatkan semangat dan langkah-langkah kita untuk berubah ke arah yang lebih baik ya menurut syariat, menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, memohon petunjuk kepada Allah. Maka kenapa dalam surat Al-Fatihah ya, surat Al-Fatihah kita dipinta oleh Allah untuk terus ihdinas siratal mustaqim, memohon petunjuk, hidayah ya dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan doa, dengan permohonan kita akan ya semangat ya, menguatkan kesemangatan dan langkah kita. Sok dalam teu aya naon istilah nama doa anu ku urang diharapkeun jika natenya putus asa. Tapi orang teh aya we ngadoa ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah itu. Jadi yang pertama memohon petunjuk, hidayah dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua bersungguh-sungguh untuk berubah dan mendapatkan petunjuk tentunya harus dilakukan dengan mujahadah. Dengan sungguh-sungguh mujahadah. Nah, ketika kita bersungguh-sungguh maka lanahdiyannahum kata Allah subulana. Lanahdiyannahum subulana. Tentu akan aku tunjukkan jalan-jalan kami. Kita perhatikan ayatnya. Surat 29 ayat 69. Surat 29 ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Sadaqallahul azim. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Ya, kita simak tafsir ayat ini. Ayat ini menerangkan janji yang mulia. Janji yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Baik mengorbankan jiwa dan hartanya serta menanggung siksaan dan rintangan. Oleh karena itu Allah akan memberi mereka petunjuk.
membantu mereka membulatkan tekad dan memberikan bantuan sehingga mereka memperoleh kemenangan di dunia serta kebahagiaan dan kemuliaan kelak di akhirat. Di dalam Al-Quran surat 22, surat Al-Hajj ayat 40, 22-40, ya, yang bersungguh-sungguh yang berjihad di jalan Allah. Silakan dibaca artinya saja. Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ya Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagai manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan tiara-tiara Nasrani, gereja-gereja di rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yansurannallaha may yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Jadi ketika kita menuju perubahan ke arah yang lebih baik, otomatis kita ya dalam pertolongan Allah. Gitu. Karena dalam ayat ini pun Allah akan ya sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Jadi makna bersungguh-sungguh ya dalam ayat ini jahada yujahidu mujahada ialah melakukan segala macam usaha untuk menegakkan kalimat Allah, meninggikan kalimat-kalimatnya, termasuk juga memerangi orang-orang yang tidak ya mau mengikuti kebaikan. Ya, memerangi orang-orang yang tidak mau mengikuti kebaikan supaya mereka mau mengikuti kebaikan. Ya, menurut Sulaiman Ad-Darani, jihad atau bersungguh-sungguh di sini bukan berarti memerangi orang-orang kafir saja, melainkan juga berarti mempertahankan agamanya dan memberantas kezaliman. Adapun yang utama ialah menganjurkan yang ma'ruf, melarang dari perbuatan yang mungkar, dan memerangi hawa nafsu dalam rangka mentaati perintah Allah. Ayatnya. Nah, maka mereka yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah itu dijanjikan oleh Allah jalan yang lapang. Janji ini pasti akan terlaksana. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan surat 30 ayat 47. 30-47. Mangga dibuka surat 30 ayat 47. Surat 30 ayat 47. Ya, silakan Pak dibaca saja artinya. Dan sungguh kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Ya. Wa kana haqqan 'alaina nansurul mu'minin. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita mujahadah bersungguh-sungguh, Allah pun ya akan menolong kita. Jadi dalam ayat ini diterangkan bahwa orang-orang yang bersungguh-sungguh jihad di jalan Allah itu adalah orang-orang yang muhsin, yang berbuat baik. Hal ini berarti bahwa segala macam perbuatan yang sesuai dengan yang digariskan Allah dalam bersungguh-sungguh itu adalah perbuatan yang muhsin, yang baik. Dinamakan demikian karena orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah itu selalu berjalan ya
di atas kebenaran. Orang-orang yang tidak mau bersungguh-sungguh di atas kebenaran adalah orang yang tentu tidak baik. Sebab ia telah membangkang terhadap perintah Allah untuk melakukan kebaikan. Bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan. Orang itu orang yang tersesat ya, karena tidak mau meniti jalan yang lurus yang telah dibentangkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini dinyatakan bahwa Allah selalu berserta orang-orang yang berbuat baik, memerangi hawa nafsunya, mengusir semua bisikan setan dari hatinya, dan tidak pernah menyia-nyiakan ajaran agamanya. Pernyataan ini dapat menenteramkan hati orang yang beriman dalam menghadapi orang-orang yang kufur dan membangkitkan semangat mereka untuk tetap berada di jalan yang benar. Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang tetap berada dalam kebenaran untuk mencari ridho Allah pasti akan ditunjukkan kepada mereka jalan Allah, jalannya. Dari ayat ini dipahami bahwa lapangan kebaikan yang sangat luas bisa dilaksanakan dengan berbagai cara, berupa perkataan, ya, tulisan, dan pada situasi tertentu dapat dilakukan dengan ya, perkara-perkara kekerasan. Karena luas dan banyaknya lapangan kebaikan ya, untuk bersungguh-sungguh di jalan Allah, berarti banyak sekali jalan-jalan yang dapat ditempuh seorang yang beriman untuk sampai kepada ridho Allah. Asal semua jalan itu diniatkan untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Ya. Itulah tentu ya yang kita harus pahami. Ya, jalan yang sukar teh eta geuningan da memang karaos ku urang. Ya, meniti jalan yang benar. Maka sekali lagi hal yang dapat menguatkan semangat dan langkah kita untuk berubah ke arah yang lebih baik. 1. Memohon petunjuk, hidayah dan pertolongan kepada Allah. 2. Bersungguh-sungguh untuk berubah dan mendapatkan petunjuk. Tentu harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh dalam bermujahadah dalam kebaikan. Terakhir, tentu harus mengikuti langkah orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas yang disebutkan dalam Quran surat Yasin ayat 20-21. Ya, sebagai penutup surat Yasin surat 36 ayat 20-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. Sadaqallahul azim. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas, dia berkata, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, jadi ternyata mengikuti langkah orang-orang yang ikhlas ini adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dan la yas'alukum alaihi ajro. Mereka tidak meminta upah. Berarti ya sudah terbukti keikhlasannya di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Tafsir ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bahwa sunatullah berlaku
adalah apabila para utusan yang bertugas menyampaikan kebenaran ketika terdesak pasti akan mendapat bantuan Allah. Berkaitan dengan kisah penolakan penduduk Antakya terhadap 3 utusan Nabi Isa, datanglah seorang laki-laki bernama Habib An-Najjar. Habib An-Najjar yang tidak memiliki pengaruh ataupun kekuasaan yang menentukan. Juga bukan keluarga atau orang yang berpengaruh terhadap kerajaan negeri itu. Hanya dengan dinamika kekuatan imannya sajalah dia datang dari pelosok negeri guna membela ketiga utusan itu dengan memperingatkan orang-orang yang hendak menyiksa para utusan, menyiksa mereka. Ia menyerukan agar penduduk kota itu mengikuti para rasul yang datang hanya untuk menyampaikan petunjuk Allah. Artinya terhadap orang-orang yang membawa kebenaran, para utusan dari Allah, itu tentu kita harus mengikutinya karena sesuai dengan petunjuk. Mereka mendapatkan petunjuk kata Allah. Maka kemudian laki-laki itu menjelaskan bahwa ketiga utusan yang mendakwahkan kebenaran itu tidak mengharapkan balasan jasa sama sekali atas jerih payahnya menyampaikan risalah itu. Mereka memperoleh petunjuk dari Allah bahwa yang seharusnya disembah itu adalah Rabb yang Esa, tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Laki-laki yang bernama Habib An-Najjar itu datang dari jauh untuk menjelaskan kepada penduduk Antakya bahwa ia memberikan pelajaran dan pengajaran kepada mereka setelah ia meyakini apa yang disampaikannya merupakan suatu yang baik bagi dirinya sendiri dan mereka, mengapa ia tidak menyembah Allah yang Maha Esa yang telah menciptakannya dan kepadanya akan kembali semua yang hidup ini. Di sanalah mereka akan menerima segala ganjaran perbuatan mereka. Orang yang berbuat baik pasti menikmati hasil kebaikannya, sedangkan yang berbuat jahat sudah barang tentu tidak sanggup melepaskan diri dari azab sebagai balasannya. Penegasan ini adalah sebagai jawaban dari pertanyaan kaumnya yang tidak mau beriman. Menurut Habib An-Najjar, tidak pantas ia mencari Tuhan selain dari Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang mereka puja adalah Tuhan yang tidak sanggup memberi manfaat atau menolak kemadorotan, tidak mendengar, tidak melihat, serta tidak bisa memberi pertolongan syafaat. Tuhan-Tuhan itu sudah barang tentu tidak dapat menghindarkan mereka dari azab Allah, walaupun mereka telah menyembahnya. Oleh karena itu, bila ia turut serta menyembah apa yang mereka sembah selain dari Allah yang Maha Esa, sungguh ia telah menempuh jalan yang sesat. Kalau ia menyembah patung yang terbuat dari batu atau makhluk lainnya, yang sama sekali tidak mungkin mendatangkan manfaat atau menolak madarat, bukankah itu berarti sudah berada dalam kesesatan? Maka laki-laki yang datang dari jauh itu mengakhiri nasihatnya dengan menegaskan di hadapan kaumnya kepada 3 utusan itu tentang pendiriannya yang sejati. Ia berkata, dengarlah wahai utusan Nabi Isa, aku beriman kepada Tuhanmu yang telah mengutus kamu. Oleh karena itu saksikanlah dan dengarkanlah apa yang aku ucapkan ini. Menurut riwayat, setelah Habib An-Najjar mengumandangkan pendiriannya, maka kaum musyrikin, kaum kafirin itu lalu melemparnya dengan batu. Sekujur tubuhnya mengeluarkan darah. Akhirnya Habib An-Najjar meninggal dalam keadaan syahid menegakkan kebenaran. Ada pula riwayat yang mengatakan bahwa kedua kakinya ditarik ke arah yang berlawanan sampai sobek sehingga dari arah tuburnya memancar darah segar. Ia gugur dalam melaksanakan tugasnya sebelum menemui ajalnya. Pahlawan tersebut masih sempat berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukilah kaumku, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Pada saat hari kebangkitan tiba, Allah memerintahkan kepada Habib An-Najjar, masuklah engkau ke dalam surga sebagai balasan atas apa yang telah engkau kerjakan selama di dunia.
setelah ia masuk dan merasakan betapa indah dan nikmatnya balasan Allah bagi orang yang beriman dan sabar dalam melaksanakan tugas dakwahnya, ia pun berkata, kiranya kaumku dahulu mengetahui bahwa aku memperoleh ampunan dan kemuliaan dari Allah, maghfirah dan kemuliaan yang hanya dapat dinikmati oleh sebagian manusia yang beriman. Sesungguhnya tentu ayat ini memakai kata tamanni, mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin dicapai, untuk mendorong kaum At-Taqiyah dan orang-orang yang beriman pada umumnya agar berusaha sebanyak mungkin memperoleh ganjaran itu, tobat dari segala perkara-perkara yang buruk dan masuk ke dalam kelompok orang yang merasakan indahnya beriman kepada Allah, mentaati jalan para wali Allah dengan cara menahan marah dan melimpahkan kasih sayang kepada orang yang memusuhinya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Habib An-Najjar menasehati kaumnya ketika ia masih hidup dengan ucapan, ikutilah risalah yang dibawa oleh para utusan itu. Kemudian setelah meninggal dunia akibat siksaan mereka, ia juga masih mengharapkan kiranya kaumku mengetahui bahwa Allah telah mengampuniku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Setelah Habib An-Najjar dibunuh, Allah menurunkan siksaannya kepada mereka. Maka malaikat Jibril diperintahkan mendatangi kaum yang durhaka itu dengan satu kali teriakan saja, bagaikan halilintar kerasnya. Mereka tiba-tiba mati semuanya. Itulah suatu balasan yang setimpal dengan kesalahan karena mendustakan utusan-utusan Allah, membunuh para walinya, dan mengakhiri risalah Allah. Nah, itu. Jadi tafsir surat Yasin 20:21 ini demikian panjang, ya, Habib An-Najjar. Jadi intinya kita harus mengikuti langkah orang-orang yang ikhlas dalam, ya, menempuh jalan kebenaran. Mudah-mudahan kita pun termasuk, ya, orang-orang yang, ya, didorong oleh kesemangatan perubahan ke arah yang lebih baik, ya, di spirit Muharram 1445 Hijriah ini. Semoga kita mampu merubah diri kita masing-masing. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, demikian saja yang bisa disampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.